beralih dari pandemi menuju endemi, artinya sudah menjadi penyakit yang biasa. Tapi tetap kita harus manakala kita menyadari diri kita kurang sehat, kita harus mematuhi protokol kesehatan sehingga tidak menulari teman-teman atau rekan-rekan yang sehat itu terkait penanganan pandemi di Kota Tangsel. Karena kami perlu sampaikan agar masyarakat memahami, alhamdulillah kita dengan pegang saat ini kita sudah bisa dikatakan hidup mendekati normal, walaupun belum normal sama sekali, artinya karena pandemi masih belum dicabut oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa NU adalah berkolaborasi atau bekerja sama dengan pemerintah, baik level pusat, gubernur atau provinsi maupun kota, maupun yang tingkat kecil dari pemerintah yang dari kecamatan maupun kelurahan. Jadi dengan pandemi yang sudah menurun, kami Bapak Ibu sekalian siap memfasilitasi apabila ada kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama, baik level kota maupun level kecamatan, apabila ingin mengadakan kegiatan keagamaan di Ciputat, kami siap memfasilitasi untuk mensiarkan agama Islam. Kita ingin mewujudkan moto Kota Tangsel yang tegas, modern, dan religius. Kami juga mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa program-program pemerintah Kota Tangerang Selatan selama 2 tahun ini cenderung kita fokus ke pandemi kesehatan ya, untuk menangani pandemi. Pada saatnya nanti kita sekarang sudah diarahkan oleh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota, ini adalah saatnya pemulihan ekonomi Bapak Ibu sekalian. Dari ke depan kita juga fokus pada pemulihan ekonomi. Apabila Bapak Ibu di sini ada yang UMKM, yang punya UMKM untuk bergerak di usaha UMKM, kita di kecamatan kita sudah memfasilitasi Pak, di atas ada sekretariat EKTS, yaitu Persatuan UMKM serta kecamatan Ciputat, untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk koordinasi konsultasi apabila ingin mengembangkan usahanya di bidang UMKM. Kita kerjasama dengan OPD terkait. Kita sekarang fokus ke penerbitan NIB, karena itu dasar untuk kita bisa melaksanakan usaha di bidang UMKM, sambil untuk menoleh pendanaan dari perbankan dan bantuan-bantuan baik pemerintah pusat maupun daerah. Itu fokus kami untuk pemulihan ekonomi di Kecamatan Ciputat, dan mohon dukungannya. Kita sekarang ada pembenahan pasar Ciputat. Kemarin kita baru pedagang relokasi yang dulu pedagang lama di pasar Ciputat, karena dibenahi, jadi mereka pindah ke plaza. Sekarang mereka sudah masuk kembali, sudah dikembalikan ke pasar. Sekarang nanti insya Allah minggu-minggu ini atau bulan ini kita akan merelokasi untuk pedagang sekitar. Jadi mohon dukungannya sehingga semoga lingkungan pasar Ciputat bisa tertib, bisa baik ke depannya. Bahkan ke depannya Pak Wali Kota mencanangkan bahwa pasar Ciputat nanti akan dibuat kawasan ekonomi khusus lah, seperti itu, untuk sebagai penggerak ekonomi di wilayah Ciputat ini khususnya dan Kota Tangerang Selatan pada umumnya. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bantuannya selama ini di saat pandemi. Kita bahu-membahu, kita semoga bisa cepat menyelesaikan pandemi ini dengan baik, dan kedepannya mohon dukungan program-program pemerintah Kota Tangerang yang lebih lanjut untuk memajukan Kota Tangerang Selatan pada khususnya dan Provinsi Banten pada umumnya. Bahkan nanti level Indonesia akan lebih maju dan lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat yang menyampaikan informasi dan juga motivasi. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Kita lanjutkan dengan sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ustaz Ikhwanuddin Salif, Sekjen MUI Provinsi Banten. Pada kami persilakan Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Izin buka masker Pak Camat. Saya semuanya. Aman ya. Yang saya hormati, kita muliakan bersama Pak Camat beserta hadir juga didampingi Pak Sekmatnya. Yang kami hormati Bapak Ketua PCNU Kota Tangerang Selatan, Pak Diabdul Masud beserta Pak Sekretaris, Pak Imam. Yang kami hormati, dan di depan ini saya tadi barusan Pak taruh Pak ini sama Pak Sekretaris ini ya, kenal semua Pak ya. Yang tercinta ini luar biasa sahabat saya Pak Kiai Hasan, Ketua MWC NU Kecamatan Ciputat beserta sekretaris dan jajaran. Kemudian juga ada yang kami hormati Wakil Ketua DNU PCNU Tangsel Pak Kiai Hayat Abbas. Kemudian Bapak satu lagi Wakil Suriah PCNU ya Pak Kiai ya. Wakil Suriah NU Pak Kiai Tafsir yang alhamdulillah juga mendampingi kita semuanya. Para pengurus ranting se-Kecamatan Ciputat, para pimpinan Banom PCNU dari mulai Fatayat, Muslimat, kemudian dari INU juga Ansor, Banser yang alhamdulillah hadir semuanya. Kemudian para masyayikh, para kiai, asatidz, dan para pimpinan pondok pesantren, terutama di lingkungan Kecamatan Ciputat, yang tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Al-Mukarram semua tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Insya Allah nanti di luar waktu ini kita bisa lebih banyak ta'aruf ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kiai-kiai muda, terutama saya konsen Pak di kiai-kiai muda Pak, asatidz semua, karena saya juga selain di MUI, saya juga kebetulan sekretaris alumni di Lemhanas Pak. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, karena hubul waton minal iman dimanapun itu harus kita gelorakan. Dan kita jadi nanti ke depan barangkali bisa kerjasama ya Pak Ketua ya, Pak Kiai ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah di aula yang luar biasa ini. Pak Camat sudah berikan fasilitasi kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan wasilahnya beliau di aula ini kita menambah keberkahan dan menambah kemuliaan untuk bisa terus mensiarkan Islam, mensiarkan hubul waton minal imannya kepada masyarakat khususnya di lingkungan Kecamatan Ciputat. Kedua, salawat serta salam terkirim mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan dengan istiqomah salawat dan salam yang kita zikirkan, kita istiqomahkan nanti di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin Allahumma amin. Pak Camat, Pak Ketua PCNU beserta Al-Mukarram semua, para asatidzah juga di sini. Alhamdulillah Bu, para asatidz, para kiai. Nanti ke depan sih mudah-mudahan bisa lebih diperbanyak ya Pak Ketua ini, Pak Ketua PCNU juga nih. Saya juga kebetulan konsen juga di pemberdayaan perempuan soalnya. Ibu Nyai, Ibu asatidzah semuanya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih meriah lagi dari para asatidzah ataupun kader-kader dari Fatayat maupun Muslimatnya. Pertama, saya ingin menyampaikan
permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022 yang per 12 Mei kemarin itu beliau purna bakti. Sedianya beliau dari Pamulang Timur itu berkenan hadir ke sini. Acara di Pamulang Timur itu tadi selesai jam 8. Beliau langsung kontak saya, sudah mulai belum Pak gimana acaranya, katanya begitu. Nah, karena saya jam 10 sudah harus ke bandara. Karena beliau kebetulan rencananya dengan ibu itu rencana mau keluar negeri, jadi jam 10 sudah harus ada di bandara. Nah, karena belum mulai, jadi beliau akhirnya ya sudah kalau begitu saya titip salam hormat saja dan tolong wakilkan, dan saya titip salam kepada para masyayikh semuanya, Pak Ketua semuanya, Pak Camat semuanya itu untuk disampaikan. Jadi saya berdiri di sini membawa nama beliau, atas nama beliau dan menyampaikan amanat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam beliau sudah saya sampaikan, dan tadi juga beliau sudah langsung saya sambungkan ke Pak Kiai Hasan ya, Kiai ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti beliau tadi menyampaikan kepada saya, Pak Iwan, tolong diatur kembali nanti pertemuan baik dengan PC maupun dengan MWC NU di lain kesempatan. Jadi nanti mudah-mudahan dengan para pengurus ranting semuanya, beliau insya Allah nanti akan bersilaturahmi setelah pulang dari luar negeri. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin sekalian, karena tadi amanahnya sudah saya sampaikan, saya kebetulan itu diamanahkan oleh para kiai di MUI. Saya mengharapkan betul partisipasi aktif dari para pimpinan Nahdlatul Ulama di tingkat semua tingkatan, terutama PCNU Tangsel dan pengurus cabang serta ranting untuk aktif di MUI. Soalnya kayak Pak Kiai Bunyamin juga kebetulan juga ketua kita juga di MUI Provinsi Banten. Mengapa demikian? Penting. Karena apa? Karena bagaimanapun peran serta kiprah NU dalam rangka pertama menjaga hubungan antara alim ulama dengan umaroh itu sudah dibangun sejak lama. Makanya relevan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua MWCNU, sinergitas antara alim ulama dan umaroh itu perlu ditumbuh kembangkan, perlu juga dikembangkan serta ditingkatkan. Apalagi kebetulan saya juga diamanahkan sebagai tenaga ahlinya Ibu Ade Rosi di Komisi 3 DPR RI. Pak Kapolri itu menyampaikan kepada kami prioritas-prioritas untuk sahabat-sahabat kita barangkali yang mempunyai karir misalnya di Polri misalnya gitu ya. Kemudian juga selalu memerintahkan ke jajaran pengurus NU juga kepada jajaran pengurus kepolisian. Nah ini saya nggak tahu, Kapolres saya nggak hadir ya. Tenang ya, oke. Nanti saya telepon Pak Kapolres yang kenapa nggak hadir. Itu sudah diwajibkan hukumnya oleh Kapolri untuk hadir dalam setiap event-event yang dilaksanakan oleh pengurus NU di seluruh tingkatan. Harus hadir. Jadi nanti saya telepon Pak Kapolresnya. Mengapa demikian? Ini penting untuk menjaga bersama-sama NKRI ini, menjaga bersama-sama ya, bersama-sama NKRI. Jadi Pak Kapolri sering menyampaikan kepada kami beberapa hal yang memang kemudian oleh jajarannya itu harus dilaksanakan. Di antaranya adalah dalam setiap event-event yang dilaksanakan oleh NU di semua tingkatan, aparatnya itu harus hadir dan mensukseskan. Harus itu, harus. Ini amanah Kapolri kita yang sungguh luar biasa, baiknya minta ampun. Pak Kapolri kita mantan Kapolri. Nah, oleh karena itu, saya kira sejalan dengan itu, saya terus terang saja sedikit saja minta waktu barangkali 1 menit untuk mensosialisasikan dari apa-apa yang memang kami sudah musyawarahkan di MUI Provinsi Banten terkait dengan fatwa kita nomor 2 tahun 2022 tanggal 21 April 2022 terkait
dengan fatwa untuk apa? Untuk kiranya agar umat kita bukan dilarang ya, tetapi umat kita agar bisa diberikan edukasi. Kalau membaca Al-Quran, boleh jangan di trotoar. Mengapa demikian? Kita mengeluarkan fatwa karena barangkali nanti mohon dicermati oleh sahabat-sahabat kita semuanya di pengurus NU. Kita sudah bisa mendapatkan laporan bahwa gerakan ini akan menasional nanti. Gerakan ini akan menasional. Dan kita tahu motifnya kenapa, mengapa, itu kita sudah tahu. Oleh karena itu maka MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa kalau membaca Al-Quran di trotoar yang sekiranya itu mengurangi kemuliaan Quran, maka hukumnya makruh. Referensinya nanti saya kirim ke Ketua MWC ataupun Ketua PCNU, ada semua termasuk di dalamnya ada salah satu kitab yang ditulis oleh Syekhuna, guru besar kita, yaitu Al-Mukarram Syekh Nawawi Al-Bantani, yang nanti besok berulang tahun ke 129 gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya sempat kita juga bisa bersama-sama ke tanah. Yang kedua, hukumnya haram kalau nanti membahayakan. Dan nanti penjelasan berikutnya itu nanti akan kita sampaikan. Karena gerakan ini akan masif. Di Serang itu sebenarnya gagal, di Cilegon juga sebenarnya gagal, tapi di DKI itu mereka nggak sukses. Nah, oleh karena itu kita harus mengedukasi keluarga kita agar membaca Al-Quran itu posisinya itu di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, jangan di tempat-tempat yang membahayakan orang lain, di tempat-tempat yang kemudian juga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan yang lain-lain. Nah, insya Allah nanti persoalan perdebatan masih ada itu. Kami juga sudah undang teman-teman yang kontra, yang suka ngajak demo terus dan sebagainya, itu sudah kita undang. Tetapi mungkin Bapak Ibu, sahabat-sahabat kita yang aktif di medsos, kita MUI Banten itu dicap sebagai apa? Antek dari Israel dan sebagainya. Pesanan lah, inilah itu sebagainya, itu macam-macam lah itu. Dan itulah mungkin sahabat-sahabat kita yang di Tangsel tahu lah mungkin kalau yang begini-begini itu dari mana ya. Jadi oleh karena itu saya mengharapkan kerjasama, sama-sama yuk kita bimbing umat kita, terutama berangkat dari keluarga kita, agar yang namanya kita belajar itu sanad keilmuannya harus kita jaga. Karena saya kebetulan juga sampai sekarang alhamdulillah santri Bapak Ibu sekalian, saya alumni dari Pondok Pesantren Al-Salafi Bapak Ketua ini Cirebon. Ada Pak Nurjaya, ada Pak Ustadz Ajis di sini juga tuh, kebetulan itu satu pesantren dengan saya semuanya. Jadi oleh karena itu yuk kita didik masyarakat kita, terutama dari keluarga kita, agar belajarnya jangan di internet, agar belajarnya yang terbuka, jangan yang tertutup yang terbuka. Karena apa? Karena kita mengharapkan pembangunan terutama di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten ini bisa berjalan dengan baik, terutama dari sisi keagamaan. Dan yang ketiga, mohon izin Bapak Ibu sekalian, karena ini amanat dari yang terhormat Bapak Andika Hazrumi, karena kebetulan juga beliau di NU Banten juga dan di MUI Banten juga sebagai Dewan Pertimbangan. Beliau selalu kalau untuk acara NU dimanapun, insya Allah beliau hadir dan sempatkan kita memang tidak ada kegiatan. Beliau selalu menitipkan kepada saya, biasanya kalau yang mewakili Pak Ikhwan, tolong doakan saya, tolong bimbing saya melalui para masyayikh semua, kiai-kiai NU semuanya, para asatidz semuanya. Mohon dibimbing, mohon dibina, mohon diarahkan, mohon dinasihati. Soalnya saya kebetulan karena staf ahlinya Ibu Abu Pak, jadi saya kalau keliling ke Pandeglang dan Depak, saya selalu membisiki ke beliau agar mampir ke pimpinan-pimpinan NU dari mulai tingkat kelurahan sampai dengan ke tingkat kabupaten. Alhamdulillah Pak, dan kiai-kiai semuanya di sana termasuk bersyukur ketika kalau kita selesai reses ataupun kegiatan-kegiatan selalu di silaturahmi. Dan kami meminta doa Pak.
meminta doa ya Ibu ya gitu. Jadi terutama misalnya ada beberapa pesantren yang kebetulan mohon maaf pesantren tersebut kiainya sudah tidak ada, tinggal Bu Nyai misalnya. Nah itu kami kebetulan bawa program seperti misalnya di pesantren di Lebak itu di Bu Nyai Haja Endoh Mahmudoh, mungkin barangkali ibu-ibu muslimat mengenal beliau ya, beliau aktivis NU juga. Nah itu juga kami bantu itu program-program kegiatan di pondok pesantren Darul Qoriin Aweh Lebak misalnya gitu. Nah oleh karena itu kami menerima dengan tangan terbuka silaturahim komunikasi lanjutan dengan para al-mukarramun semua, para masyayikh semua, para kiai semua, para pengurus semua, para kader-kader semua, baik di yang bapak-bapaknya maupun yang ibu-ibunya yang di muslimat terutama gitu ya, Pak Ayah itu kami sangat membuka diri. Itu saja kira-kira amanah yang perlu saya sampaikan. Sedikit sambutan juga dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ikhwanul Syarif, Sekjen MUI Provinsi Banten. Bapak dan Ibu, sebelum kita menginjak pada acara sambutan yang keempat, ada penyerahan secara simbolis mushaf Al-Quran yang disampaikan oleh Ketua PNU kepada para Ketua Ranting untuk kiranya dapat ke depan. Ketua Ranting dari beberapa dari Jepara Kuta, Jombang, semua silakan ke depan untuk menerima mushaf Al-Quran. Bisa diwakilkan masing-masing kelurahan. Maju. Silakan Bapak Camat. Dengan harap mudah-mudahan usaha Al-Quran yang diterima oleh para sahabat kita ini bisa nanti diberikan kepada masyarakat sebagai program. Dikasih kepada Pak Camat berarti nanti staffnya semua baca. Mobil bus sebelum jadi. Program Tangsel Mengaji. Ya, dari Ranting Seruang, ya, Seruang Mengaji. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Ranting Ruwaina. Yang paru banyak. Selanjutnya dari Ranting Cipayung. Selanjutnya dari Ranting Jombang Mengaji. Harus ya. Selanjutnya dari Ranting Sawah Baru. Ya, bisa dikit boleh diambil. Ya, dari Ranting Sawah. Gak boleh sawah. Sawah Mengaji. Ya, terima kasih. Sakio dari MUI. Suruh ngaji juga katanya. Soalnya di MUI juga masih banyak yang perlu ngaji.
Izin Pak Karo, ternyata siap. Ini luar biasa. Dan ini muslimat, saya minta satu perwakilan dari muslimat mengaji, silakan masuk. Muslimat sawah ngaji. Ya mungkin foto bareng. Ya foto bareng. Silakan kalau sekjen dan sekjen. Atau kerja tadi. Terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Ketua Ranting dan muslimat yang telah menerima secara simbolis usaha bangunan dari pengurus PTU Kecamatan Tangerang Selatan di Tangerang Selatan. Bapak dan Ibu marilah selanjutnya pada masuk pada sambutan yang keempat. Yang akan disampaikan oleh Ketua PTU Kota Tangerang Selatan kepada TNI Abdullah Masud Kasih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus jajaran Surya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Rais Kiai Haji Tafsir Munir, Wakil Khatib ada Kiai Jamil, Kiai Jamil di sini. Kiai Khalid Yahya, ini ternyata ada sepupunya. Tadi itu yang mewakili yang ini sepupunya Kiai Khalid Yahya. Pak Camat yang saya hormati, Bapak Bakhtiar, segenap pengurus MWCNO Kota Tangerang Selatan, terutama Ketua Tanfidia MWCNO Kecamatan Ciputat, Ustaz Hasan Asy'ari Orangani, atau yang benar disebut IAU, Akhimat Akil, beserta jajaran pengurus Tanfidia MWCNO dan juga pengurus Surya, jajaran pengurus Ranting NU baik Surya maupun ini yang di depan ini ada Kiai Habib Umar, ada Kiai Khalil, ada saya belum kenal yang lainnya. Insyaallah. Tetapi saya kira tidak mengurangi rasa taklim dan hormat saya kepada penjenengan semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini.
Badan Otonom NU, ini ada ibu muslimat, Bapak Ayah, kemudian Ibnu IPDNU dan Ansor Banser, Pak Musa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, jajaran lembaga, ada lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Tangerang Selatan, ada lembaga apa lagi yang hadir? Saya lihat yang paling banyak lembaga dakwah. Ini ada lembaga dakwah yang di tengah ini kan Ustaz Ustaz Anwar Musaddad. Kalau dewan kita doakan mudah-mudahan nanti jadi anggota dewan. Jadi putusan dari partai apapun nanti yang penting putusan dari Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, Pak Sekam, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang ini kita sama-sama dapat silaturahim di tempat ini, Aula Kecamatan Ciputat. Tadi saya share ke kawan saya, di mana tuh? Di Aula Kecamatan Ciputat. Apa yang di hotel? Luar biasa, teman-teman NU di Ciputat difasilitasi tempat untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita silaturahim yang membawa berkah manfaat untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan pagi ini, siang ini adalah bagian dari rangkaian roadshow IJNU ke NWC se-Kota Tangerang Selatan. Hari ini putaran kelima, sudah putaran kelima dalam 2 minggu ini. Dimulai kemarin di Kecamatan Serpong, alhamdulillah dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bang Gilar. Kemudian dilanjutkan di Pondok Aren, dilanjutkan kembali di Cipting, di Aula Iranji, kemudian tadi malam di Kecamatan Pamulang dihadiri oleh Pak Wali yang di Kecamatan Pamulang, dan hari ini di Kecamatan Ciputat, alhamdulillah Pak Camat bisa hadir di tempat ini. Ini adalah bagian dari fungsi kita ber-NU, terutama pengurus-pengurus NU. Ada paling tidak 3 fungsi kita di dalam menjalankan kepengurusan di Nahdlatul Ulama. Nanti akan saya jelaskan 3 fungsi apa. Kegiatan hari ini yang kita sebut sebagai roadshow halal di halal, rangkaiannya ini roadshow halal di halal, namanya halal di halal. Tapi sesungguhnya ada 3 muatan yang ingin kita hadirkan di forum halal di halal. Yang pertama adalah halal di halal itu sendiri, silaturahim. Halal di halal merawat tradisi, menghidupkan kembali tradisi halal di halal. Karena belakangan halal di halal hampir sudah tidak ada lagi. Nah, kita munculkan, kita masukkan di Kota Tangerang Selatan ini istilah halal di halal, tradisi halal di halal. Karena istilah halal di halal itu sendiri ini istilah yang khas Indonesia. Hanya ada di Indonesia kata halal di halal. Kalau sampai yang meskipun istilahnya Arab,
di Arab sendiri nggak mengenal istilah halal bihalal ini, karena ini istilah khas kita. Secara usul juga mungkin salah kalau ahli bahasa Arab. Halal bihalal itu apa? Yang ada mungkin istilah saling menghalalkan. Nah, tetapi ini istilah halal bihalal ini dicetuskan oleh pendiri sekaligus penggerak Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahab Hasbullah tahun 1948, yang saat itu kondisi perpolitikan di dalam negeri cukup memprihatinkan, banyak gejolak, bisa dikatakan situasi politik sedang genting. Maka Bung Karno minta saran kepada Hadratus Syekh ibadah Ramadan. Yang kedua, pertemuan ini adalah kita menginginkan ada konsolidasi organisasi dan penguatan ideologi ke-NU-an kita, sehingga kita memiliki bekal yang cukup untuk menjalankan khidmah jamiah di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, di dalam kita menjalankan roda kepengurusan ini, tadi sudah saya sampaikan, paling tidak ada 3 fungsi kita berpengurus NU. Ini kan pengurus-pengurus semuanya. Kita di pengurus NU ini paling tidak menjalankan 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah himayatul ummah. Bagaimana kita di NU ini melakukan menjaga penjagaan terhadap umat, menjaga umat, himayatul ummah, menjaga umat dari paham-paham yang tidak benar, dari gerakan-gerakan yang salah. Nah, melalui NU ini umat kita jaga, pemikirannya kita jaga, pemikiran yang model Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu di dalam beragama itu, pemikiran keagamaannya ini menyandarkan pada 2 dalil nakli dan dalil akli. Kita punya pedoman Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis itu sebagai dalil nakli. Di samping itu juga kita punya pedoman yang namanya ijma dan qiyas. Ini yang akli. Nah, ini kita semua di pengurus NU, baik di pengurus cabang, pengurus MWC, bahkan di pengurus ranting dan anak ranting, kita bersama-sama bagaimana menjaga umat kita dari pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Yang kedua, fungsi kita di dalam ber-NU sebagai pengurus Nahdlatul Ulama ini di berbagai tingkatan, baik PJ, MWC maupun ranting, adalah khadimul ummah, sebagai pelayan umat, khidmah. Jadi kemarin Rokis Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, sudah menyampaikan di dalam pidatonya bahwa proyek besar kita adalah khidmah. Maka pengurus cabang Nahdlatul Ulama
sudah menetapkan jalur khidmah, rencana khidmah yang mau kita lakukan dalam 5 tahun ke depan, yang kita sebut sebagai Nawasaka Khidmah. Program prioritas, 9 pilar program prioritas NU. Nawasaka Khidmah, biar gampang, jadi kita bikin istilah-istilah. Nawa itu 9, Saka itu tiang, ya pilar, khidmah, ya khidmah. Nawasaka Khidmah, 9 pilar program prioritas PJNU Kota Tangerang Selatan dalam kurun 5 tahun ke depan. Apa saja? Yang pertama, penataan infrastruktur organisasi. Ini sudah kita lakukan mulai pengurus cabang. Di level pengurus cabang kita sudah memiliki 18 lembaga. Ada lembaga yang menangani pendidikan, itu 3 lembaga, LP Ma'arif, RMI, dan LPTNU, Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama. Masing-masing kita sudah berikan mandat melakukan apa dan melakukan apa. Nanti ada di 9 pilar program Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan. Kemudian di samping 18 lembaga, kita juga punya 10 badan otonom di level pengurus cabang. 5 badan otonom yang berbasis usia, ada Muslimat Nahdlatul Ulama, ada Fatayat Nahdlatul Ulama, ada Ansor Nahdlatul Ulama, dan ada IPNU IPPNU. Jadi pemudanya Ansor, pemudinya Fatayat, ibu-ibunya Muslimat. Pelajarnya kita punya IPNU IPPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Itu 5 badan otonom sudah ada di level pimpinan cabang. Kalau Banom itu pimpinan namanya, kalau NU pengurus. Nah, ini nanti kita berharap banom-banom yang ada, bahkan lembaga-lembaga yang ada di PJ ini juga bisa diadakan di MWC, Pak Ketua. Ya, harus mengawal terus. Saya juga di PJ selalu kontrol satu-satu. Ini nggak jalan kita kontrol, kita kasih peringatan, kita kasih arahan satu-satu. Nah, saya mengatakan ke MWC, ini lembaga-lembaga harus dibentuk di MWC. Ada paling tidak ada lembaga dakwah, Lazislu, dan LP Ma'arif atau LTM NU. Kalau di MWC saya kira hampir semua lembaga kalau bisa ada. Nah, kalau diranting minimal 3. Ini akan ada pengurus ranting semua. LDNU nanti yang mengurusi dakwah, kemudian Lazisnu yang mengurusi filantropi NU, lembaga ambil zakat, infak dan sedekahnya NU, dan satu lagi LTM NU, lembaga takmir masjid Nahdlatul Ulama yang mengurus masjid dan musola nanti. Nah, ini saya kira di ranting-ranting paling tidak 3 lembaga ini yang harus ada. Kalau banomnya yang berbasis usia wajib ada semua di ranting. Ada ranting IPNU IPPNU, ranting Ansor, ranting Fatayat, dan ranting Muslimat. Alhamdulillah ranting Muslimatnya sudah mulai ada ya di Ciputat. Fatayatnya ini yang saya kira perlu digerakkan lagi, Pak. Juga IPNU IPPNU. Jadi di setiap ruang-ruang NU harus hadir. Di segmen di setiap segmen sasaran, segmen objek,
baik pelajar, segmen pelajar NU harus hadir melalui IPK NU. Segmen pemudanya NU hadir melalui Banser, Ansor dan Fatayatnya. Segmen ibu-ibu melalui Muslimat. Kalau ini semuanya bergerak, saya kira luar biasa. Ibu-ibu ini majelis taklimnya saya kira perlu diarahkan, karena tidak sedikit saya kira gerakan radikalisme Islam, gerakan radikalisme yang mengarah ke terorisme itu melalui ibu-ibu, pengajian majelis taklim. Oleh karena itu Muslimat harus hadir untuk memberikan fungsi himayatul ummah. Nah, di samping itu, alhamdulillah di periode kepengurusan ini, meskipun baru 1 tahun berjalan, kita sudah menuntaskan struktur pengurus sampai di level ranting. Alhamdulillah hari ini 54 kelurahan di Kota Tangerang Selatan ini sudah terbentuk ranting NU semuanya. Dan pelan-pelan kita mulai membentuk anak ranting yang berbasis RW. Kalau di Tangsel ini kita punya resources 7 kecamatan, 54 kelurahan. RW-nya berapa, Pak? 735 RW. RT-nya berapa? 3.844 RT. Ini harus hadir NU di semua level. Kalau di Ciputat berapa RW? Berapa RW di Ciputat? 105 RW. Saya mau ngecek tadi, Pak. Benar nggak nyebutnya? Benar, ternyata menurut data yang dirilis BPS ada 105 RW di Kecamatan Ciputat. RT-nya ada berapa? 563. Ada 563 RT se-Kecamatan Ciputat. Nah, NU harus hadir di situ, bersinergi. Ini yang merupakan fungsi kita ketiga, yaitu shadidul hukumah. Bahasa kerennya bersinergi dengan pemerintah. Tadi PAO tadi sudah menyampaikan sinergi kita mulai PB sampai anak ranting. Jadi harus bersinergi, saling melengkapi. Kalau ulama dan umar sudah satu, insya Allah nanti warganya akan menjadi warga yang Nah, ini kita baru mulai membangun anak ranting di RW-RW yang sudah mulai berjalan. Kalau Ciputat ini saya belum mendapatkan laporan. Minggu depan. Yang sudah mulai jalan itu di Kecamatan Serpong, itu di Kelurahan Lingkong Gudang, RT 02 sudah dibentuk anak ranting dan sudah mulai melakukan gerakan yang menyentuh ke masyarakat, yang kita sebut sebagai gerakan filantropi dan pembagian dari masyarakat lain. Di RW 02 Kecamatan Kelurahan Lingkong Gudang ini kita jadikan percontohan untuk melakukan gerakan filantropi NU, mengumpulkan dana infak, zakat dan sedekah
Yang pertama-tama kemarin kita lakukan ada gerakan kaleng koin. Ini saya mau cerita biar nanti menginspirasi ranting-ranting yang ada di Kelurahan Ciputate. Apa namanya? Sekecamatan Ciputate. Kelurahan sekecamatan Ciputate. Jadi di RW 02 Kelurahan Lengkong Gudang, saya biasanya kalau memberikan contoh itu selalu di luar Tangsel, karena belum menemukan contoh di Tangsel dulu. Yang kita jadikan contoh selalu model filantropi yang ada di Sragen, yang ada di Malang, yang ada di Tuban, yang ada di Cilacap, yang dalam 1 bulan Rajusnunya mampu menghimpun dana 1,3 miliar melalui kaleng koin NU. Tetapi hari ini saya akan memberikan contoh success story di Tangsel, karena kita sudah bikin contohnya di RW 02 Lengkong Gudang. Itu hanya 580 kaleng koin NU yang disebarkan di masyarakat se-RW itu dalam 1 minggu mampu mengumpulkan dana 7 juta. 1 minggu. Ini ibu-ibu itu yang rajin. 1 minggu di RW 02 Kelurahan Lengkong Gudang itu bisa mengumpulkan 7 juta 1 minggu. 1 bulannya berapa, Pak? 28 juta. Kalau gerakan ini masif di 735 RW seputar Tangerang Selatan ini, berapa dana yang bisa dihimpun oleh lembaga filantropi kita? 1 minggu bisa mengumpulkan 5 miliar. 1 bulan 20 miliar. Itu hanya dengan kaleng koin NU. Nanti berapa kaleng yang mau kita sebarkan, nah kita hitung lagi. Nah, saya mengajak pengurus NU yang ada di Ciputat, sekecamatan Ciputat ini, yang memiliki azam niat, azam sekarang belum niat karena belum mulai, untuk melakukan gerakan filantropis seperti di RW 02 Lengkong Gudang. Segera nanti koordinasi dengan PGNU melalui Rajis. Nanti kalengnya kita siapkan dulu untuk tahap awal. Kalengnya kita siapkan, nanti ya diganti. Kalengnya nanti diganti setelah mendapatkan sekian puluhan juta, nanti beli kaleng yang sama nanti dipakai di kelurahan yang berbeda atau di RW lain lagi. Nah, nanti ada ininya. Tidak sekedar minta kaleng terus dijalankan, tidak. Nanti ada madrasahnya. Ada kita punya namanya Madrasah Amil. Nanti seharian nanti kita kasih pembinaan bagaimana menjalankan proyek filantropi NU melalui gerakan kaleng koin NU ini. Jadi nanti ada persyaratannya juga. Tidak tiba-tiba nanti ranting sama misalnya ingin melakukan gerakan ini terus tiba-tiba minta kaleng saja. Tidak begitu. Nanti ada prasyaratnya. Prasyaratnya apa? 1, harus bersinergi dengan RW-nya. RW-nya harus mendukung, bahkan RT-nya harus mendukung. Tidak boleh ada yang tidak mendukung. Kemudian persyaratan yang kedua, punya base camp. Base camp sekarang. Punya masjid sebagai basis gerakan filantropi ini. Masjid besar yang digunakan sebagai masjid untuk sholat Jumat. Karena nanti harus diumumkan di masjid itu sebagai bentuk transparansi kita di dalam pengelolaan dana zakat infak dan sedekah ini. Kalau
buletin nanti boleh juga, tetapi setiap hari Jumat proyek dan barang dana zakat sodako yang kita himpun ini harus diumumkan di masjid dari basement masjid. Kemudian tokoh masyarakatnya juga mendukung, dan tentu pengurus rantingnya juga kompak untuk melakukan gerakan ini. Itu beberapa syarat utamanya. Nanti kalau sudah memenuhi persyaratan itu, silakan koordinasi dengan Lazisnu. Nanti kita adakan madrasah amil, RW-RW-nya diundang, RT-nya diundang, supaya tidak ada yang salah paham. Kalau salah paham susah, apalagi pahamnya yang salah, susah lagi. Maka kita kumpulkan dulu, kita edukasi secara bersama-sama bagaimana melakukan gerakan ini nanti di masyarakat. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, saya kira nanti gerakan-gerakan yang lain yang dicanangkan oleh PCNO Tangsel bisa berjalan dengan baik. Ini apa namanya? Tadi yang Mapasaka yang ditampilkan, bukan yang apa yang sudah dilakukan. Kalau ini 9 program prioritas yang kita lakukan di PCNO Tangsel, dan saya berharap ini juga bisa ditindaklanjuti di pengurus majelis wakil cabang dan pengurus ranting NU Sekunda Takarar Selatan. Nah itu. Jadi target kita masih di penataan infrastruktur organisasi, masih ada 2 agenda yang belum tuntas, yang lainnya sudah tuntas itu. Ada 735 anak ranting yang mau kita bentuk, tetapi hari ini baru 4 anak ranting dan beberapa anak ranting di Kelurahan Sepu. Kemudian bagian dari penataan infrastruktur organisasi adalah pembangunan gedung NU atau Aswaja NU Center yang sedang kita inisiasi. Maka nanti kita memohon semua warga NU ikut berpartisipasi mewujudkan secara bersama-sama gedung NU Kota Tangerang Selatan sebagai pusat gerakan untuk khidmat keumatan. Nah itu. Kemudian program berikutnya adalah kaderisasi. Kita baru 10 kali mengadakan kaderisasi di Nahdlatul Ulama prodi saya. Hitungannya sudah lumayan sebetulnya. 10 angkatan itu luar biasa. Angkatan terakhir kemarin ada Kiai Kolil yang mengikuti kegiatan pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Ini nanti kita upayakan menjelang kebangkitan NU kedua tahun 2026, PCNO Tangsel ikut berpartisipasi